Lapor pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan anak yang saya kasihi, anak-anak yang tahun
kemarin ya, tahun pembelajaran kemarin, masih bulan Juni kemarin juga ya, anak-anak yang duduk di kelas 8 masih kelas 7, anak-anak yang kelas 9 juga masih kelas 8, dan sekarang kalian sudah kelas 8 dan kelas 9. Demikian juga dengan anak-anak yang akan ikut MPLS. Tahun kemarin kalian masih kelas 6 dan sekarang akan berganti seragam, akan berganti jenjang menjadi anak-anak SMP. Nah, Hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 telah dilaksanakan. bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dulu dong buat ini. Kita coba yang putri. Oke, Alberta barangkali. Peduli, keren. Aplaus juga dong. Oke, kita coba dengan dari sebelah ujung. Punten ya. Oke, ini adiknya Desi Oka, kalau tidak salah. Ya, apa kira-kira? Fokus belajar. Wih, keren juga, fokus belajar, kasih kontrol. Siapa namanya? Andrea Salim, oke keren. Kita bergeser ke sebelah kanan Bapak, ke sini nih, ini nih, yang lagi nulis nih. Nah, kita lagi nulis. Oke, kira-kira apa? Berarti tidak melihat. Wawasan data mandala itu terkait dengan kondusivitas yang ada di sekolah, atau keamanan, ketertiban. Menurut kamu kira-kira apa lagi? Oke, nggak apa-apa. Ke sebelah belakangnya. Kira-kira tidak tahu juga. Tidak tahu juga bahwa ini ini benar mengasihi satu sama lain. Kasih kosong buat siapa ini namanya? Giovanni. Ayo dong, kasih tepuk tangan dong buat Giovanni. Banyak hal sebetulnya terkait dengan wawasan data mandala itu ada definisi kekerasan di sekolah, terus dampak kekerasan di sekolah, faktor penyebab kekerasan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting ya terkait dengan keamanan sekolah? Karena di tema tahun sekarang, MTS tahun sekarang itu adalah mari kita mencegah dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada yang pernah dibully? Ada yang merasa pernah dibully? Apa-apa pertanyaan? Ada? Oh ada. Boleh sedikit cerita? Mari kita dengarkan dulu ya.
ngomongin ya, bisa. Kamu mau coba? Nah, ini salah satunya ya. Satu ada yang disebut tadi dicubit, ya itu berarti masuk kepada kekerasan fisik. Terus dibohongin, itu kekerasan mental juga, ya atau psikologis. Ya. Yang pertanyaan Bapak ingin dengar dari siapa? Mungkin ada yang pernah? Repan? Enggak pernah, bagus. Tidak dianggap atau diacuhkan, bisa, ya. Kita coba siapa lagi nih, versinya dari ini, sidang. Waktu dulu kelas 5 masih gitu ya. Iya. Oh kelas 5 SMP dibilang asik harus tuh ibu sama orang lain nah gitu ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan mental juga dan lain sebagainya. Nah harapannya tentu di sini ya. Berkaitan dengan pencegahan atau penanganan kekerasan di lingkungan sekolah ini tentu tidak terjadi di sekolah ini, ya. Meskipun kadang-kadang ya hal tersebut bisa terjadi dari hal yang kecil, ya. Misalnya yang menyebutkan nama orang tua, ayo ya, menyebutkan nama orang tua. Baik, kadang-kadang ya, kadang-kadang orang yang memang lagi sensitif, ya, atau lagi hatinya bertuh, ya, hatinya lagi nggak enak gitu. Nah ini bisa mempengaruhi sekali, ya, sangat mempengaruhi sekali kepada apa yang ada di hati kita. Padahal menyebutkan nama orang tua saja, mengejek. Kalau mengejek itu kan ada embel-embelnya, orang tua hidup misalnya. Menyebutkan nama terus di-embel-embelin dengan hal yang tidak baik. Ya, tapi kadang-kadang di sini baru disebutkan nama saja, udah langsung emosi. Emosi ya. Kadang-kadang begitu kan, kadang-kadang menyebutkan nama, tapi tentu ya kan mungkin merasa harga dirinya diinjak-injak, ya, merasa harga dirinya itu dilecehkan, ya, padahal sekedar disebutkan nama. Jadi benar ini juga hanya yang mesti hidup rupanya. Nah, hal tersebut itu bisa memancing sekali ya faktor terjadinya pelecehan atau kekerasan. Orang yang tidak menerima dengan disebutkan nama orang tua saja kan bisa dibalas lagi, benar tidak? Ya, bisa dibalas lagi. Tidak terima lagi, akhirnya berkelas-kelas. Nah, ini nih yang bahaya kalau sudah terjadi perkelahian di sekolah, ya, perkelahiannya tidak ada yang dibenarkan nantinya, ya. Akhirnya nanti kalian masuk ke TK harus konsultasi, terus dapat skorsing dari sekolah, ya, atau peringatan dari sekolah, teguran dari sekolah dan nah tentu harapannya tidak demikian. Ya, itu sama terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan mental itu bisa terjadi ya. Nah yang kedua, di sini Bapak bisa melihat wawasan data Mandala itu tentang lingkungan, ya, lingkungan yang sehat. Bagaimana supaya lingkungan ini sehat? Ya tentunya kita harus bersama-sama menjaga lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang sehat. Tadi ada yang menyebutkan kepedulian,
Ya, kalau kita memang punya rasa peduli, melihat sampah berserakan, apa yang harus kita lakukan? Masa kita mendiam saja? Kalau memang merasa kalian punya nilai peduli, ya diambillah, ya, jangan dibiarkan saja, karena nanti yang akan merugi kita semua. Ya, nah harapannya begitu, apalagi di SMA Santa Yusuf nih, coba kalian lihat di sini, tidak ada nih, ya, tong sampah di depan kelas masing-masing. Yang ada itu tong sampah hanya 3 kalau tidak salah, ya, di tiap Selasa atas bawah. Bukan tidak mampu membeli, bukan. Ya. Kita akan coba justru rasa kepedulian kalian itu sampai kemana, sampai mana. Karena dulu disediakan tempat sampah di depan kelas, bahkan ada juga yang di dalam kelas, tapi kenyataannya itu tetap saja berantakan atau berserakan sampahnya. Itu kan mengganggu lingkungan, itu mengganggu kesehatan kita juga. Makanya sekarang kita coba ada pilah-pilahnya, sampah organik mana, sampah non organik mana, ya. Jadi itu nanti di Selasa itu hanya ada 3 tempat sampah, dan itu kalian bisa memilah yang mana nanti sampah organik, yang mana sampah non organik atau sampah bekas dan lain sebagainya. Harus di sini. Ya, kalau tidak bisa, di sini sudah dipasang CCTV loh. Ya, sudah dipasang CCTV, nanti akan kelihatan yang mana nih yang dorong, yang mana yang selalu buang sampah sembarangan. Nanti akan dipanggil semua wali kelas dan akan ditegur. Yang harapannya tidak demikian. Berikan contoh yang baik. Mulai dari diri kita dulu. Ya, mulai dari diri kita dulu. Tadi alasannya begitu ya, bukan berarti sekolah tidak mampu membeli tong sampah. Dulu tong sampah ada di dalam dan di luar, tapi kenyataannya itu malah tidak rapi, berserakan. Kepeduliannya belum ada. Tapi semenjak tong sampah itu tidak disediakan banyak, malah jadi rapi. Ya, malah jadi rapi. Tidak terlalu banyak sampah berserakan. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada pembiasaan. Ya, mulai dari sini pembiasaan buang sampah yang sudah dipilah-pilah. Bahkan mungkin ke depan di sekolah ini sudah tidak ada lagi tong sampah. Bagaimana caranya? Ya mungkin kalian bisa memanfaatkan sampah itu, dibawa ke rumah dan kalian manfaatkan sampah itu. Ya? Misalnya kalian punya sampah organik, kelola di rumah. Non organik kelola juga di rumah. Ya? Tapi untuk saat ini tidak demikian. Mungkin nanti ya kita akan step by step atau bertahap untuk memilah dan memilih sampah. Ya. Akan terus berkurang ya tong sampahnya itu, tidak bukan diperbanyak tong sampah itu, malah dikurangi. Ya. Semenjak tong sampah itu dikurangi, sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah ya tidak berserakan. Ada kepedulian ternyata ya. Kalau tidak kita sekolah kita akan peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan untuk kesehatan. Coba bayangkan kalian nyaman tidak kalau misalnya di kelas atau di Selasa depan kelas kalian ada sampah berserakan, apalagi sampahnya itu bekas ini ya, apa namanya, seblak ya, seblak yang berbumbu ada kuahnya, jijai enggak? Jijai ya, menjijikkan. Pasti kalian tidak mau kan kena cipratannya. Coba kalau kena cipratannya langsung gitu kan? Begitu. Ya, harapannya sekali lagi tidak sampai terjadi. Berikutnya kita akan coba
tentunya selain lingkungan sehat, pasti nanti akan berdampak kepada lingkungan yang menyenangkan. Kalau lingkungannya sehat, kitanya bahagia, kitanya asik, ya, kitanya happy, ya, bersama teman-teman, bersama guru, bersama dengan ibu kantin, bapak kantin, satpam dan lain sebagainya. Yang aman tadi, yang aman. Nah, sekarang tentang studi kasus. Kalian percaya kan kalau di sekolah itu biasanya suka ada kasus? Dan ada ya, kasusnya itu pasti beragam. Dan itu timbul bisa saja dari orang yang selalu iseng, yang suka iseng, ya? Iseng-iseng, mobil, iseng-iseng, ngejek, itu biasanya iseng, ya? Tapi dari iseng itu kadang-kadang menimbulkan keresahan. Dari keresahan itu akhirnya menimbulkan emosi. Dari emosi itu akhirnya menimbulkan kekerasan. Ini harapannya tidak terjadi lagi. Bentar. Oke, nanti jam 9.30 atau jam 9.25 kita siap-siap untuk istirahat. Nanti kakak-kakak nanti temani untuk makan bersama. Ya, kita akan buat terang ceritanya. Ya. Jadi kita makan bareng, yang punya buah banyak, misalnya buah bekal buah banyak, bisa berbagi dengan temannya. Yang punya daging ayam kelebihan bawa 20, misalnya bisa berbagi. Yang punya asin 5 boleh berbagi. Yang punya sayur misalnya, oh ini kebanyakan sayurnya ya, atau ini bisa berbagi yang lain, ya. Pertanyaan nanti di istirahat kedua kan kita istirahat ada 2 kali ya. Nah istirahat pertama itu kita akan makan bersama. Ya, kalau misalnya yang airnya habis, nanti boleh ke kantin atau nanti boleh minta sama kakak-kakak yang ada di sini untuk ke kelas. Ke kelas 7 ada ya? Di kelas 7 ada kan air mineral? Ada ya? Bawa tumbler kan semuanya? Bagus, ya. Itu salah satu untuk menjaga lingkungan sehat, ya. Nah, mungkin itu Bapak akan singkat saja terkait dengan wawasan yang teman-teman. Intinya ada keamanan, ada kesehatan, ada menyenangkan, itu ya. Karena Bapak diberikan waktunya cukup singkat, jadi sekarang Bapak ingin menyampaikan informasi kebiasaan di sekolah ini. Nah, yang pertama, pembiasaan di sekolah ini ada yang namanya senyum salam sapa. Ya, Bapak yakin lah di SD juga kalian begitu ya. Coba senyum sapa ketika kamu di SD bagaimana? Boleh dicontohkan? Sini kan? Ayo sini. Oke. Senyum salam sapa dulu ya. Oke, begitu? Boleh tidak? Boleh. Ya. Di negeri, SD negeri mana? Ini ya? Bukan. Yang SD negeri mana? Ya, sini boleh nak sebentar. Ingin tahu sharing-sharing aja, kita sharing. Kalau di negeri bagaimana nih? Bapak ingin tahu. Ya, senyum salam sapa. Bagus. Itu biasa di negeri. Betul? Betul. Coba kalau di negeri bagaimana? Itu pembiasaan yang negeri. Terima kasih, siapa namanya? Lukas. Kasih tepuk tangan dong buat Lukas dan yuk. Oke. Nah, sama di SMP 1 juga punya pembiasaan begitu. Ketika ketemu dengan guru, dengan pekarya, dengan bapak ibu kantin, dengan kakak kelas, dengan sesama, ya,
itu diwajibkan untuk senyum salam sapa. Jangan ketika ketemu dengan kakak kelas, kita mengajak dulu gitu. Kesannya kan sendiri kayak begitu. Atau gini, lagi jalan kan gini, lagi jalan. Ya, kan nggak gitu juga, ya. Nah, harapannya senyum salam sapa. Artinya, kalau misalnya ketemu dengan Bapak Ibu guru, boleh senyum, terus menyapa selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, boleh begitu. Atau misalnya begini, ya. Kalau laki-laki agak rengkuh, kalau yang putri begini, gitu ya. Biasanya ini dilakukan di kelas. Kalau dilakukan di kelas begitu. Misalnya senyum pembiasaan pembukaan ini ya ketika masuk ke kelas, misalnya siang bisa. Nah, itu kalau yang putri cukup lupa. Kalau yang putra rengkuh sedikit, kalau yang putri dengan kaki yang di bawah. Boleh angkat tangan 1, 2, 3, ada lagi 4, 5, 6. Oke, nanti bisa dilanjutkan di sini ya. Oke. Selain eskul karate, nanti akan ada demonya. Hari Rabu akan ada demonya. Yang ikut eskul taekwondo siapa? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ikut? Nah, ada lagi eskul taekwondo? Oke, bagus. Nanti bisa dilanjutkan di sini ya. Oke. Terus ada eskul apa lagi ya, olahraga? Apa lagi? Eskul olahraga? Enggak. Berarti eskul olahraga ada futsal, basket, badminton, taekwondo, terus karate. Yang 5 eskul olahraga. Ya. Poli belum ya. Nanti coba dibikinkan. Lanjut lagi. Nih, eskul seninya ada apa saja sih Pak? 5 menit lagi. Eskul seninya 1, ya. Ada eskul musik, ya. Yang senang musik modern ada. Terus karawitan, ya. Eskul seni karawitan. Ya, yang kalian sering main gamelan nanti bisa gabung. Terus eskul sinematografi, yang senang bikin film, yang senang berperan, silakan bisa gabung ke sinematografi. Ada yang senang bermain acting, di sini ada eskul teater, ya, ada eskul teater. Nanti ada demonya. Lalu ada eskul apa lagi ya? Tari, ya. Tari juga di sini ada yang modern, ada yang tradisional, ya. Nanti yang modernnya sudah ya maksudnya. Oke, lanjut lagi kepada eskul bela negara. Bela negara ada pramuka, ada paskibra. Di sini juga ada. Paskibra tadi hanya 3 orang yang disebut dengan kibra. Ya, ada juga yang disebut dengan pasukan. Ya, nah nanti bayangkan karena kemarin itu harapannya sih Bapak hari ini itu, ya, anak-anak paskibra bisa ikut semua, tapi ternyata ada yang masih mudik, jadi tidak ikut. Ya, jadi kalian tadi melihat hanya 3 orang ya, padahal kalau sudah paskibranya ikut semuanya itu keren banget. Memakai seragam, kita punya seragamnya soalnya, ya, gitu. Lalu ada pramuka. Nah, pramuka juga di sini aktif. Ya. Ini kamu siapa namanya? Leon itu pernah ikut GCP, bertemu dengan Bapak ya kemarin. Bahkan 2 tahun yang lalu juga pernah ya ketemu juga dengan Bapak. Bapak masih ingat. Terus kamu juga ya? Iya. Nah, ini anak-anak GCP berarti anak yang aktif di pramukanya, keren. Ya, karena menjadi perwakilan dari sekolahnya. Terus ada apa lagi Pak? Ada eskul yang belum, bentar masih ada yang belum.
yang belum disebutkan? Oh iya tuh, ada cooking class untuk para wanita atau laki-laki yang senang masak bisa bergabung di cooking class. Yang senang, yang ingin menggali potensi dalam bidang bahasa Inggris, ada Eskol English Club. Yang senang dunia sains, ya, praktik atau demo-demo, ya, demo-demo seperti apa? Jarum, bukan jarum, apa sih namanya kan? Ini apa? Dulu lupa namanya ya. Bapak pernah demo di kamu ya? Itu jeruk dimasukin nanti bisa hidup, ya. Itu juga demo, ya. Itu ilmu sains ada. Jadi terus catur, misalnya ada yang senang catur? Tidak ada. Nah nanti bisa, senang, oke nanti bisa. Lihat ya, kalau misalnya peminatnya banyak akan diadakan, ya. Oke, ini sudah jam hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak, silakan. Demonya besok dengan hari Rabu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau pendek. Maksimal memilihnya. Oke. Untuk pemilihan eskul, kalian wajib memilih satu. Wajib ya. Jangan sampai kalian tidak memilih eskul. Eskul ini pengembangan diri buat kalian. Makanya sekolah menyediakan. Ya. Kalian wajib memilih eskul satu. Maksimal berapa Pak? Maksimal 2. Ya. Boleh 2. Ya, misalnya, Pak saya senang futsal dengan sinema, silakan. Pak saya senang masak dengan bahasa Inggris, silakan. Asal tidak bentrok waktunya. Ya, oke baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh. Kalau begitu kakak-kakak pendampingnya sini. Sebelum kita lanjut ke materinya, materi selanjutnya kita mau ngimbauin biar kalian tetap kondusif, jangan ada yang ngobrol lagi, dan ada yang ribut juga ya teman-teman. Jadi materinya bakal disampaikan oleh Bu Monica, guru BK SMP Santo Yusuf. Silakan Ibu. Untuk Bu Monica dipersilakan. Ya. Oke Bu. Jadi tes. Oke, selamat pagi semuanya. Oke. Nah, jadi sebelum Ibu membawa materi, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak nama Ibu siapa? Aku ingat Bu. Angkat tangannya dong. Siapa namanya Ibu? Kok jawabnya lemes banget? Semangat dong, ayo. Bu Monica. Oke, Bu Monica. Oke. Ya, jadi Ibu adalah guru BK di sekolah SMP Santo Yusuf. Nah, ada yang tahu kepanjangan dari BK itu apa? Bimbingan dan konselingnya. Jadi guru BK biasanya itu memberi pembelajaran mengenai macam-macam ya yang bersangkutan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi guru BK itu juga akan berperan di sekolah itu sebagai yang menangani masalah siswa. Ya, apabila ada siswa yang bermasalah, maka akan ibu
ibu konseling ya. Nah, oke. Hari ini ibu akan membawa materi yang pertama itu mengenai bully. Nah, jadi banyak sekali ya zaman sekarang itu orang melakukan perilaku bully. Ya, kalian tahu nggak dampak dari bully itu apa? Oke, dari tadi yang sebelah sini yang menjawab, coba yang di sebelah sini yuk. Oke, ada yang tahu nggak apa sih itu bully? Oke, pukulan. Oke, pukul. Oh, perundungan, oke betul. Ada lagi? Oke. Betul ya. Pembulian itu sama halnya dengan perundungan. Ibu kasih tahu ya, ibu ingatkan kalian. Di masa-masa sekolah itu pasti ada perilaku bully. Ya. Perilaku bully itu ada yang menjadi pelaku dan korban. Pelaku itu yang melakukan perilaku bully-nya, sedangkan korban itu yang terkena dari dampak bully itu. Oke. Bully itu biasanya dilakukan secara berulang-ulang, sehingga orang yang dibully itu merasa apa? Tertekan. Kalian tahu nggak yang dimaksud ibu dari rasa tertekan itu seperti apa? Stres? Depresi. Selain stres apa? Depresi. Nah, dendam juga bisa ya. Nah, hati-hati bagi kalian. Pernah nggak dengar berita karena dia ini, misalnya dia melukai si pembuli ini? Karena apa? Rasa dendam yang dia rasakan. Jadi hati-hati kalian apabila kalian berperilaku tidak baik kepada orang lain. Contohnya seperti bully. Ya, bully. Banyak ibu lihat di sekolah-sekolah itu terjadi pembulian. Biasanya orang yang dibully ini dia diam saja. Dia tidak mau melapor ke guru ataupun ke orang tua. Dia diam. Dia memendamkan perasaannya itu sendiri. Sehingga apa? Apabila kita terlalu memendamkan emosi kita, itu bisa saja nanti akan menjadi stres. Ya, ibu kasih tahu. Nah, ibu harap kalian jangan sampai ada yang melakukan perilaku bully. Kalian kalau melakukan perilaku bully juga ada sanksinya loh di sekolah ya. Oke? Jangan kalian nggak mungkin kena sanksi. Ingat, di sekolah itu punya aturan. Aturan itu juga ditegaskan pastinya untuk kalian semua. Jangan seenaknya kalian melakukan perilaku bully. Contoh kecilnya mengejek nama orang tua. Ya, mengejek nama orang tua itu sering terjadi di sekolah. Ingat, mental seseorang itu berbeda-beda. Apabila kalian melakukan hal bully ke orang lain, ke teman kalian, itu bisa sangat berdampak pada diri teman kalian itu. Oke? Ibu harap jangan ada perilaku bully di sekolah ini. Mari kita menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan mengejek fisik segala macam. Ingat, Tuhan itu melihat kita sama semuanya, tidak pernah dibedakan. Oke? Menghargai. Apabila teman punya kekurangan, jangan diketawain. Ya? Bantu, saling membantu satu dengan yang lainnya. Oke? Bentar. Yang kedua, ibu bawa materi mengenai media sosial. Biasanya kalau kita menggunakan media sosial itu tujuannya untuk apa sih? Yang di belakang, ayo bersuara.
Oke, Ibu kasih tahu ya. Biasanya orang menggunakan media sosial itu biasanya itu untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bisa untuk mencari teman baru, bisa untuk mencari mungkin ini apa ya, rasa ingin tahu yang tinggi mungkin dari internet segala macam. Nah, jadi sebenarnya media sosial itu juga berdampak positif, membantu kita. Misalnya kalian cari-cari mengenai pembelajaran kan juga bisa kan, mengenai lewat media sosial. Nah, tapi ternyata tuh media sosial itu juga ada loh dampak buruknya. Nah, contohnya apa? Siapa yang tahu contoh bermedia sosial yang buruk? Mas, penggunaannya seperti apa? Itu melalui apa? Betul ya? Komennya di media sosial yang buruk, misalnya, ih kamu jelek, kamu bla 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 gitu ya. Oke. Terpengaruh sama orang lain juga. Nah, jadi betul ya dibilang sama teman-teman kalian, banyak orang yang bermain media sosial itu dengan hal yang tidak baik, komennya yang tidak baik, bisa juga terpengaruh dengan yang lainnya. Ya, apabila kalian bermain seperti itu ya media sosialnya, itu kalian ingat ya, komen-komen kalian itu bisa dilihat sama semua orang. Ya, Ibu kasih tahu, komen-komen kalian bisa dibaca. Jadi orang melihat, wah ini anak gak betul, dia malah ngebully orang misalnya lewat komentar di postingan Instagram misalnya, itu juga bisa. Ya, ingat, apabila kalian ini ya melakukan pencemaran nama baik ya, ingat itu sudah ada di undang-undang juga bisa. Kalian mau loh dilaporin, mau? Ingat ya, apabila kita menjelekkan nama orang segala macam itu bisa dilaporin ke pihak yang berwajib ya, yang mengurus akan hal itu. Jadi jangan seenaknya kalian berkomentar. Nah, oke. Jadi lakukanlah hal positif dalam bermedia sosial. Jangan sampai ada yang melakukan hal yang seperti itu. Oke. Bentar ya. Oke. Kemudian Ibu akan membahas mengenai nilai kerohanian. Yuk, siapa yang tahu sebenarnya nilai kerohanian itu bersangkutan dengan apa sih? Nilai kerohanian itu bersangkutan dengan apa sih? Ibadah, agama ya. Oke. Nah, jadi nilai kerohanian itu merupakan nilai yang berguna bagi manusia. Jadi nilai kerohanian itu sangat berguna bagi manusia. Jadi nilai kerohanian itu ada 4 macam. Ya, jadi ada berapa macam nilai kerohanian itu? Yang pertama itu nilai kebenaran. Jadi nilai kebenaran itu bersumber pada akal manusia. Contohnya itu seperti sesuatu dianggap benar atau salah karena akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian. Benarkah akal manusia itu untuk memberi penilaian? Betul? Ya, jadi kita tahu mana yang baik dan yang buruk. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dan juga menciptakan akal manusia. Akal manusia itu yang digunakan untuk kita menentukan yang baik dan yang tidak baik. Ya, oke. Kemudian nilai keindahan. Nih, nilai keindahan itu biasanya bersumber pada perasaan.
Contohnya itu daya tarik terhadap sebuah benda, sehingga nilai daya tarik itu melekat pada benda tersebut dan dihargai. Misalnya contoh kecilnya, kalian melihat sebuah lukisan, ya, lukisan itu kan pasti ada nilai keindahan. Jadi nilai keindahan itu kita didapatkan itu dari perasaan kita. Kita melihat, wah, lukisannya itu bagus. Jadi perasaan kita gimana? Senang nggak? Senang. Jadi perasaan itu juga dapat memberi kita melihat bahwa lukisan itu memiliki nilai keindahan. Oke. Nilai moral. Nah, kalian tahu arti moral itu apa? Biasanya itu merupakan tingkah laku manusia kan, moral. Belajar nggak mengenai moral? Belajar kan? Nah, jadi biasanya moral itu dia mengenai tindakan perilaku seseorang. Nah, jadi biasanya orang yang berperilaku mempunyai nilai moral itu akan dinilai sama orang lain kan? Iya kan? Misalnya kalian berperilaku di sekolah, terus ibu melihat perilaku kalian, guru bisa menilai nggak perilaku kalian? Jadi bisa guru beranggapan wah perilakunya ini baik, wah perilakunya tidak baik, ya. Jadi nilai moral itu sangat dibutuhkan, bukan ada iklan lewat ya kucing. Jadi nilai moral itu juga bisa fokus ya. Nilai moral itu juga bisa disesuaikan di lingkungan masyarakat. Tidak hanya di sekolah ya, di dekat rumah juga bisa, ya, di tempat kerja maupun di tempat lainnya. Nilai moral itu biasanya sangat diperhatikan oleh orang lain, ya. Jadi misalnya kalian pintar, tapi kalian moralnya tidak bagus, jadi itu percuma nggak? Percuma. Alangkah baiknya memiliki moral yang baik dan memiliki kepintaran yang baik juga. Maka itu akan dihargai oleh orang lain, dia akan diakui, dan orang tidak akan membenci kalian juga dengan perilaku yang kalian perbuat itu. Kemudian nilai keagamaan. Nah, biasanya kalau keagamaan itu kan saling berinteraksi nggak dengan orang lain. Kita setiap harinya berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita, betul nggak? Di jalan kita jumpa, agamanya misalnya Muslim, ibu Katolik. Jadi hal yang dilakukan apa? Toleransi. Oke, betul ya. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan terlalu mengejek dengan agama orang lain. Hahaha, agamamu ini bla bla bla. Ingat, zaman sekarang itu apabila orang menyinggung agama itu sangat sensitif ya, ibu bilang. Jadilah kayak sebenarnya itu ya privasi kita gitu. Gak usah orang ngurus agama. Jadi gak usah ngurus agama orang lain. Hargai saja, ya. Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak pernah menginjil satu sama yang lain, ya. Belajar agama kan? Belajar KKN kan pasti diajarkan bagaimana cara kita menghormati yang beda agama dengan kita, betul nggak? Jadi yang kalian pelajari bahwa oke? Sekian informasi dari ibu. Ada lagi atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, udah pada ngantuk ya? Ya udah, dilanjut sama Kak Coki ya. Sekian dari ibu, terima kasih.
Siapa yang kepo kita mau ke ruangan apa? Ruang musik. Iya. Keren banget. Sebenarnya kan kita tuh habis dari ruang musik itu keluar lapang belakang, dan karena kita ada di lapang belakang kayak gini aja sih angin yang menjulur kan. Video aku foto. Aku video. Ya. Kita nunggu belakang kan kita anak bayi. Kamu nanti ke driving? Iya, enggak lah, nanti aku langsung edit, kan aku disuruh. Bagus. Misi Pak. Jangan pacaran Pak. Kakak. Halo Bu. Barisnya nggak rapi. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau kelas 9A, ini sebenarnya kelas terenak. Ini kelas terenak sepanjang masa karena jendelanya lebih bagus daripada kelas-kelas yang lain. Bukan, karena kelas 9C. Saya kan jadi rusak gitu. Ini gimana hati Pak? Kamu mau nggak lagi coba? Mau hati aku? Aduh Kak, gombal mulu. Kenapa gombal kok? Terus ini kelas 9B, gua kelas 12C. Wali kelasnya Pak Sony, itu Bu Lisa, dan yang terakhir kelas aku. Skip. Parah sih. Paling enak juga, ini paling enak juga. Yang mana? Cuman teman-teman di sini ada nongol lagi kelas 8A. Kelas dia. Jadi kalau misalnya kalian kelas 8A kan gak punya teman. Kak, Ngapain kasih lihat? PC-nya di atas. Terus yang ini ruang guru. Kalian mau saya Terus yang di sini ada ruang. Betul, ini di sini ada ruang kepala sekolah. Tempatnya Bapak Edi. Terus di sini ada TU buat kalian bayaran pembayaran. Oke, terus kita mau ke lantai 2.
nyampur aja. Di sini ada kakak kelas. Ini ada SMA, tapi kita apa yang ini itu perpustakaan area SMP Santo Yusuf. Kalian kalau mau lihat-lihat boleh aja kita nonton lagi. Ini mau lihat loh. Kayak dalamnya gitu doang. Di ruang seni. Ya. Di sini ada kelas 8B. Mau angkat apa tuh? Wah, kita tabrakan. Terus di sini ada kelas 8C ya. Habis dari kelas 8C kita masuk ke kelas mana 7? Ini kelas 7, ini ada kelas 7A. Kelas 7A. Paling enak 7B. Ini aku pengen jadi lebih bagus. Terus yang ini ada kelas 7B, siapa tahu kan ada 7B ya kan? Terus di sebelah aku ini ada kelas 7C. Ruang office. Atau kalian mau masuk OSIS nanti kalian bakalan kerja di sini, bakalan jadi kayak aku, kayak Kamisen, kayak Eva. Ya, cuma dimasukin sama anak OSIS doang. Sama guru dia kan. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk sini harus masuk OSIS. OSIS, apa? Kalian yang yang berminat jadi anggota sini sama mau jadi OSIS. Asli kita udah mau jadi ketua OSIS ya. Kalian mau terbalik jalan aja. Terbalik aja. Di sini itu ada kelas 7 Maksudnya apa ya? Itu baru kan. Mantap, pacaran dari aman tadi tahu. Kan kita cenayang. Muka-muka anak inside. Apa ya kamu? Kita terbang Terus yang ini itu adalah box lab komputer. Mungkin dalam komputer kalian ada AC-nya, ada komputer pastinya ya.
Rentelan si Jomo kita ada dikasih. Ini ruang lab komputer. Itu lab komputer. Ya, ini lab komputer. Takut. Kayak gak boleh gitu, Kak. Bang Daniel, Bang Daniel. Bang Daniel, Bang Daniel. Apa namanya? Bang Koko. Jangan dihitam, jangan dihitam. Koko. Di atas ada aula, biasanya dipakai buat acara. Tapi aula di atas lagi dipakai sama SMA. Apalah? Anjay. Siapa yang HP-nya itu? Nih. Perkenalan dulu sini. Say hi dulu cepet-cepet nanti masuk tuh. Apa kata hari ini? Ya kata-kata. Jangan pakai suara. Dari sini buat kita. Oke, yuk yang baru datang. Sekarang kita masih ada waktu ada sekitar 15 menit. 15 menit. Nanti kalian ambil buku, cari temanmu yang belum kenal sebanyak-banyaknya. Minimal berapa? Minimal 10. Kakak OSIS minimal berapa? Kakak OSIS minimal 20. Cari namanya, Instagramnya apa, silakan ya. Tidak boleh satu sekolah, harus beda sekolah. Oke? Cowok cewek campur ya, cowok cewek campur. Oke? Silakan kalian boleh dari bebas tidak harus dalam satu kelompok. Ambil kertas kalian, silakan cari nama sebenarnya. Dengan kakak OSIS boleh, ya. Yuk, waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Cek. Ayo, ambil kertasnya, ambil pulpennya, ambil pulpennya, silakan berkenalan. Yang baik kamera itu siapa ya? Yang paling ganteng itu siapa ini? Yang paling cantik. Ini cantik siapa ya? Lipulina Nakwa itu Puteri Handadito ini neteknya. Lipulina. Kamu udah dapat name tag atau belum? Ya udah ambil buku sama pulpennya langsung duduk kembali ya. Belum jalan tapi belum jalan. Ayo kenalin satu sama lain. Boleh dulu, boleh kalian pulang dulu ya, udah tahu lagi ya. Ya. Adik-adik jaga juga ya nantinya jangan sampai hilang. Lagi.
Yang mau kenalan sama kakak ofisnya juga boleh ya. Itu anak-anak kasih sama kakaknya udah nungguin di sebelah kiri, jangan lupa saya sini yang ada nungguin nih. Nanti kalau anak-anak cantik Ada nungguin itu. Ikutan. Jangan lupa kakak ofisnya juga boleh. minimal 10 teman dari kakak ofis ya. Minimal 10 siswa sama kakak ofis ya. Dikasih semua. Ini kasihan ya, didatangi guys, yang kan berjejer nih. Saya kalau mau nggak, sama anak-anak. Jangan lagi sana guys, yang ini bisa aja yang ini. Ayo difoto yang ini. Mereka mau jangan lupa di teman yuk cari-cari. Ayo. Yang mau kenalan sama aku juga boleh kok. Ayo cari 10 teman sama 5 kakak ofis ya. Ayo. Ya ayo. 10 siswa sama 5 ofis ya. Gak ada yang mau kenalan sama kakak cantik ini, kakak Jenny gak ada yang mau. Kakak Jenny gak ada yang mau. Kakak Jenny mana versi kakak Jenny? Ini kakak fotografer ini gak banget ya. Siapa tahu ada yang sama sama-sama aku waktu itu boleh tuh dimulai ceritanya. Ayo, ayo 7 menit lagi. Ayo 7 menit lagi.
Bapak kita yang paling ganteng. Hormat dulu, hormat sama kita kita. Silakan dulu. Ini Bapak kita mau minta di Bapak. Ini yang ganteng ini maksudnya diminta yang ganteng ini. Itu yang cewek-cewek di sana tuh mau kenalan sama mamanya itu. Iya cewek-cewek yang mau minta yang cowok di sana kalau kita yang cewek. Kalau kita nggak terus. Ayo 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ayo yang belum pas namanya ayo dicari cepet yuk gak sama malu. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Cewek cowok campur ya. Iya cewek-cewek yang mau sama main dari sana. Nulisnya boleh dari lima ya, nulisnya mau berapapun boleh. Iya. Yang cowok-cowoknya juga nih, kalau cewek seperti ini jangan berkata tangan. Empat menit lagi. Yang mau kenalan sama Pak Idi juga boleh. Siapa tahu mau kenalan sama Pak Idi yang panggil ini.
Udah habis waktunya adik-adik. Gak mau kenal lagi tapi boleh pas pulang sekolah ya. Sekolah waktunya istirahat. Adik-adik semua, udah dulu ya, udah habis. Kak Coki, emang bicara apa sekarang? Sekarang bicara apa? Wah, Gak tahu tuh Pak. Bapak mau bicara apa ya? Ada yang tahu Bapak bicara apa sekarang? Waduh, tolong kasih tahu Kak Coki apa sekarang? Nah, sekarang itu kita akan menjelaskan materi pendidikan karakter, yaitu bela negara, berbangsa, dan bernegara. Oh, bela negara. Oke. Bela negara ya. Yuk kita lihat. Nah, sebentar ya. Para jawara sedang memasang. Sebentar. Sudah nyambung? Nah, sudah. Coba. Yuk kita lihat anak-anak yang cantik ganteng. Nah, wes, apa itu? Apa itu? Bilang lagi ya. Sebentar. Ininya ogah-ogahan ya. Jadi, nah sekarang sudah semangat lagi. Tulisan apa ini? Bela negara. Gambar apa itu? Polisi dengan apa itu? Bawahnya? Tentara. Latar belakangnya apa? Peta negara apa itu? Hah? Amerika. Hah? Siapa namanya? Adi, negara apa Adi? Spanyol? Oh Indonesia. Indonesia. Nah, lihat, coba, ya. Kalau, oke. Yuk kita fokus dulu. Makan sudah makan ya? Jangan ngantuk ya, udah makan ya. Semangat. Nah, negara harus dibela gitu. Halo, negara kan kuat ya? Kuat negara ya? Kenapa sih negara harus dibela? Coba, ini Bapak nggak lihat nama-namanya nih. Ini siapa namanya? Rudi. Siapa Adi? Oh Gading, Gading matematika di belakangnya. Nah. Oke, kenapa negara harus dibela? Gading Maritim? Kenapa negara harus dibela sih? Nah, rasa apa? Manis asam asin? Ya, menunjukkan rasa cinta. Nah, apa lagi? Nah, ini cewek-cewek cantiknya nih. Siapa namanya? Hana. Hana ini siapa? Hana mama ya? Ya, kenapa negara harus dibela sih? Kenapa? Wah, bagus. Bung Amin itu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, sekarang ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab tidak? Definisi bela negara itu apa? Pak, menurut saya bela negara adalah bikin kalimatnya. Ya, siapa namanya? Andreas Alif. Oh ya, Andreas. Ayo. Bela negara itu apa sih? Bela negara artinya teh kita menjaga
negara kita antara darat tradisi dalam kayak contoh dulu kan pernah kejadian kalau negara lain bilang kalau sebuah tradisi dari Indonesia itu tuh milik kita, kalau milik negara itu bukan milik kita. Nah jadi kita harus melindungi tradisi itu, habis itu juga kita harus melindungi dalam bentuk fisikal juga seperti itu, melindungi segala teh. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Nah, sekarang Bapak ingin tahu ya, nih, supaya semuanya berani menjawab seperti Andreas, ya, kita jawab bareng-bareng aja ya, tapi bawa handphone enggak? Nah, coba keluarkan dulu handphonenya. Ayo, keluarkan dulu. Jangan dorong-dorong ya HP-nya. Yang sudah ada di kantong HP-nya boleh dikeluarin. Atau buku juga boleh ya yang nggak bawa handphone. Ya, yang bawa handphone ya. Yang tidak usah bawa, yang nggak bawa handphone tidak usah sedih. Nah. Yang udah ambil HP-nya boleh langsung duduk lagi ya. Ya, coba kita hidupkan, sudah dihidupkan. Cius. Sudah siap kan handphonenya ya? Sudah siap? Nah, coba kita lihat. Bapak ingin tahu ketikan jawaban kamu ya di handphone ya. Sis, ini ada uang yang jatuh. Gak tahu punya siapa. Gak tahu uang siapa. Nah, coba kalian ketikkan di browser classpoint.app. Ya, ketikkan classpoint.app. Sudah belum? Yo, buka yuk Google-nya yuk atau program ditulis. Buka browsernya, pakai Chrome atau pakai apa? Coba diklik. Nah, itu ya, tampilannya seperti ini. Coba lihat. Ya, tampilannya seperti ini ya. Sudah semua? Ya, sudah? Ya. Punya siapa ini? Mau aku klik lagi situ. Ya. Di situ ada ketikan kode ya. Kode. Nah, kodenya ketikan yang ini. Nah, ini ada angka di ujung. Coba 69262. 69262. 69262. Sudah masukkan? Masukkan nama ya. Setelah ada kode di bawahnya ada nama ya. Silakan masukkan. Namanya nama panggilan aja ya. Nah, nama panggilan aja ya, tidak usah panjang-panjang. Nama panggilan 69262 di bawahnya ada nama panggilan saja biar cepat ya. Sudah semua? Ya, coba yang 69262. Ya, sudah 23 yang masuk, 25 ya sudah. Yuk, nama sudah diketik ya. Yuk kita lanjut. Oke, yang bisa saja dulu ya. Ya, lanjut. Ya, ya sudah ya, karena terbatas juga ya yang bisa masuk hanya 25. Oh gitu. Nah, ini ketika coba, yuk ya kita lanjut ya.
ketika mendengar istilah bela negara, apa yang terlintas di benak kalian? Ya. Nah, apa yang terlintas di benak kalian? Nah, isi titik-titiknya ya. Menurut pemikiran saya, bela negara adalah, ya, coba waktunya 3 menit setelah diklik yang biru. Ya, Kak Evan, tolong klik yang biru. 3 menit ya. Menurut saya pemikiran bela negara adalah, ya, Kak Evan, ya. Silakan. Waktunya 3 menit. Silakan ditulis. Diketik. Menurut saya bela negara adalah ya, ini waktunya mundur ya. Waktunya mundur terus. Ya, menurut saya bela negara adalah coba diisi. Nggak masuk? Oh ya sudah. 25 orang ya yang bisa masuk coba. Oke. Nah, sudah ada jawaban dari Giovanni, dari Andreas, dari Atta sudah masuk. Ya, ini dari siapa ini? Oke, ya. Ya, yang lain coba jawabannya. Terus ya, ini sudah banyak yang masuk. Di SD sudah ada di dalam. Ya, 50 detik lagi ya. Tarik jabrik. Oke. Yo. Ya, 20 detik lagi. Nanti kita baca sepintas saja ya, ya. 8, 7, 6, 5, 4. Wah, mana 4-nya? Oke. Oke, yuk. Ya, tepuk tangan untuk jawaban-jawabannya. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya. Kita lihat saja. Dari Giovanni, coba dari atas. Giovanni jawab, menurut saya bela negara adalah TNI dan polisi. Oke, jawaban Giovanni. Ada lagi jawaban Anda. Melindungi budaya atau area negara kita secara fisik atau tidak, ya. Oke. Yang lain lagi dari siapa ini? Atta. Oh, Atta. Di mana suatu masyarakat mempertahankan persatuan antara sesama rakyat. Oke. Michael, menghormati negara, membela negara yang sedang mengikuti perang. Oke, dan lain-lainnya mengingat waktu yang terbatas, Jo. Kita baca itu saja dulu ya. Nih. Oke, berarti bela negara itu ada tentara, ada polisi, ada perangnya. Waduh. Nah, siapa sih jawaban yang benar? Benar nggak sih tentara, polisi? Ya? Nah, kalau kita cari jawaban yang benar itu menurut siapa ya? Nah, kalau kita dengar jawaban, apa sih jawabannya? Oh, jawabannya kata siapa?
kata si A, saya emang nggak percaya si A, gitu ya. Oh kata si B, oh kata si B saya percaya, gitu ya. Ya kadang gitu ya kalau jawaban benar salah ya. Nah berarti kita harus lihat, ya. Oke, kita fokus, bisa fokus, bisa. Ya. Nah, berarti di negara kita juga karena bicaranya bela negara, berarti skupnya negara ya. Di negara kita juga kita harus tahu jawaban yang benar kata siapa? Tentu kata para pemimpin kita. Tuh. Nah di negara kita banyak aturan, tapi aturan itu yang harus dipercaya. Ya, kalau kata orang kita kurang percaya ya. Kalau kata aturan kita percaya. Tuh, ada apa saja aturan di negara kita? Paling tinggi ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada peraturan presiden, ada peraturan gubernur, ya, peraturan wali kota, dan ada undang-undang. Nah, ada juga peraturan sekolah. Misalkan Pak Edi di sini bikin aturan mungkin itu aturan sekolah. Ya, kalau aturan yang mengatakan itu berarti benar ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih bela negara itu, Pak Evan? Nah, ini dulu. Nah, menurut ya kan di negara kita ada undang-undang ya. Nah, undang-undang di negara itu ada katakan ada 1000 undang-undang di negara kita ya. Tahu kan kalau undang-undang dasar hanya satu ya. Undang-undang dasar 1945. Tapi kalau undang-undang banyak ya, katakan ada 1000 di negara kita. Nah, di antara banyak ini ada salah satunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Ya. Undang-undang dibuat siapa? Tahu? Dibuat oleh wakil kita DPR. DPR singkatnya apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pada tahun 2002, kalian sudah lahir belum 2002? Nah, Bapak juga waktu itu masih gadis. Ya. Ya. Tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tentang apa? Tentang pertahanan negara. Ya, saya akan dilanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud bela negara adalah, ya, lanjut ya Pak. Nah, itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Nah, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Titik. Itu ya. Itu bunyi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Ya, tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku. Coba baca sama-sama. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, kalau dilihat seluruh berarti perilaku warga negara. Kalau tentara polisi warga negara bukan? Ya. Kalau dokter warga negara bukan? Kalau guru warga negara bukan? Ya, kalau orang tua kalian warga negara Indonesia bukan? Nah, kalau kalian sendiri? Ya, warga negara ditandai dengan memiliki KTP. Apa KTP? Kartu tanda penduduk. Ya, warga negara Indonesia. Kalau kalian punya KTP nggak? Tidak, tapi kalian tetap warga negara. Ditunjukkan dari kartu keluarga. Ya, di kartu keluarga dijelaskan nama Andreas ya adalah anak dari perkawinan sah antara ayah bernama ini, ibu bernama ini, itu gitu ya. Berarti kalian warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia itu di sini kan bela negara ya. Bela negara itu warga negara Indonesia. Berarti kalau tadi bilang yang bela negara itu tentara dan polisi dan perang, gitu ya. Nah, sedangkan di sini dibilang Undang-Undang Nomor 3 ini dibilang seluruh warga negara ya, warga negara ya. Berarti kita bisa nggak bela negara? Kita nggak punya senjata nih.
kita nggak dilatih perang, kita bisa nggak bela negara? Dengan cara apa? Ya, menjaga nama baik, bagus. Nama baik apa misalnya? Ya, negara. Oke. Kalau kita belum menjamah negara, bagaimana kita menjaga membela negara? Yuk, kita lanjutkan dulu, kayak apa? Nah, ada lagi peraturan menteri ya. Nih, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa upaya bela negara didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, 5 nilai untuk bela negara. Yang pertama, kayak apa? Kita baca sama-sama apa? Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, cinta tanah air jelas ya. Kalau kita sudah cinta, rela berkorban tidak? Tidak. Pasti ya. Untuk yang kita cintai, kita rela berkorban ya. Siapa yang kita cintai? Orang tua. Dan orang tua terhadap anak juga, ya. Orang tua berkorban tidak buat anak-anak. Orang tua kalian berkorban untuk orang anak tetangga enggak? Enggak, karena cintanya sama kalian ya. Nah, kalau sudah cinta rela berkorban, ya. Lalu harus yakin sesuatu yang baik, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Pancasila adalah ideologi negara siapa? Negara Indonesia. Ya. Nah, kenapa sih kita nggak pakai ideologi komunis yang sudah ada, tinggal pakai gampang? Ya. Kenapa kita tidak pakai ideologi liberalis? Gampang kan? Tinggal pakai. Kok susah-susah bikin Pancasila gitu ya, bersidang lama-lama ya. Tahu kan hari ini sejarah lahir Pancasila ya? Oh, Soekarno, Soekarno, Muhammad Yamin, semua itu ya, dan banyak orang bersidang. Bikin ideologi sendiri, kenapa? Karena kita yakin inilah ideologi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi kayak gitu. Lalu memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu apa? Ada yang tahu? Kemampuan awal bela negara apa? Ya, ini waktunya singkat. Jadi kemampuan awal bela negara itu ada kemampuan fisik ya, yang tadi dibilang Andreas, ada kemampuan fisik ya. Ada juga kemampuan psikis, psikologi. Kemampuan fisik, misalkan kalian punya tubuh yang kuat, kalian berdaftar menjadi tentara, jadi polisi. Tapi yang tidak punya tubuh yang kuat, kita punya modal lain, ya, psikis. Apa? Kita anak Indonesia harus misalkan apa? Karakter yang baik, disiplin, bagus. Apalagi? Apa karakter anak yang Indonesia yang baik? Ya, menghormati, ya. Apalagi? Ya, sopan. Apalagi? Jujur, ya. Perlu nggak jujur? Ya, sehingga nggak jadi koruptor ya. Nah, lalu apalagi? Kerja keras, gotong royong, ya. Toleransi betul. Apalagi? Dan lain-lain yang baik ya, pantang menyerah ya. Oke. Kalau mudah menyerah bangsa Indonesia nggak akan merdeka ya, betul? Oke, lanjut. Kayak apa? Nah, di sini bentuk bela negara apa? Bukan hanya tentara dan polisi yang bisa bela negara ya. Nah, ada bentuk bela negara yaitu satu, pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kalian mengikuti pendidikan kewarganegaraan, itu kalian sebenarnya bukan hanya sedang belajar, tapi sedang melakukan bela negara. Ya, pendidikan kewarganegaraan itu misalnya di sekolah kita belajar apa? Belajar apa sih? PKN, ya, atau PPKN sekarang dibilang ya. Ya, nanti tanya ke guru PPKN-nya. Siapa sih guru PPKN di sini? Kayaknya? Oh, Bapak masih katanya. Ya. Jadi belajar PPKN itu adalah salah satu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh siapa? Oleh kalian ya, usia gini, jangan kecil hati.
kok saya bela negaranya gimana sih? Toh saya nggak punya senjata, saya nggak pernah sekolah militer, polisi, enggak ya? Tapi kalian bisa ikut bela negara. Kira-kira kenapa sih bela negara itu apa pelajaran PPKN menjadikan kita melakukan bela negara? Kenapa? Karena apa? Karena PPKN itu apa tujuan belajar PPKN? Coba kalau dari anak SD sampai dengan mahasiswa ditanya untuk apa kalian belajar PPKN? Apa jawabannya untuk apa? Untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, dengan jadi warga negara yang baik, berarti negara akan baik. Ya, coba kalau negara ini diisi oleh warga negara yang jahat, yang tidak baik, yang malas, ya, yang korupsi, wah, hancurkan negara ini. Nah, untuk bela negara kita harus belajar PPKN supaya bisa menjadi generasi penerus. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Ini bisa nggak buat kita, buat kalian? Tidak. Ini untuk orang-orang dewasa yang punya kemampuan pelatihan dasar kemiliteran. Ya, contohnya menwa ya, resimen mahasiswa pernah lihat? Ya, itu di kampus-kampus ya. Lanjut ke apa? Nah, lalu pengabdian sebagai prajurit TNI Polri. Nah, kalau selain pendidikan dasar ini, ada juga langsung mendaftar sebagai TNI atau Polri. Ya, lanjut lagi kayak apa? Nah, lalu pengabdian sesuai profesi. Nah, ini tadi. Coba nih. Yuk, fokus yuk. Pengabdian sesuai profesi itu bela negara juga. Contohnya apa? Saya bukan tentara, saya bukan polisi, tapi punya profesi lain. Contohnya sebagai apa? Ya, paskibra. Apalagi orang petani, boleh. Petani bela negara tidak? Bela negara. Ya, menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat Indonesia. Dokter, ya, guru, ya, sampai dengan petugas kebersihan di jalan-jalan. Itu mereka sering melakukan bela negara, ya. Oke. Nah, kalian bela negaranya apa? Belajar, bagus, ya. Jadi gini ya, perhatikan, ingat, kalau kalian belajar datang ke sekolah itu karena disuruh orang tua. Bukan hanya itu, kalian datang ke sekolah itu kalian menjalankan juga kewajiban dari negara, yaitu bela negara. Jadi harus serius ya. Sekolah harus serius, tidak main-main. Karena negara menyiapkan kalian sebagai generasi apa? Penerus. Tuh. Ya, menyiapkan kalian dong sebagai generasi penerus. Ada nggak negara yang tanpa sekolah? Tidak ada, pasti ya. Oke. Karena generasi muda adalah penerus bangsa. Oke, nah ini pengabdian sesuai profesi. Ya, lanjut Eva. Nah, kita lihat lagi begini. Ini pasal 27 ayat 3 ya. Coba dibacakan. Setiap warga negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih tepuk dulu. Wah. Ya, jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berhak, kita berhak sekolah juga ya. Wajib, kalau negara menyuruh kalian bela negara, kalian nggak boleh nolak. Ya, namanya berhak itu hak kita, nggak perlu ditolak negara, tapi wajib kalau negara meminta kalian nggak harus mau. Ya, kalau enggak, waduh, hanya negara ya jadi pembela. Ya, lanjut. Nah, ini ada stop narkoba. Ya, kenapa sih harus stop narkoba? Coba, yuk, ini cowok-cowok nih ya, hati-hati pergaulan. Kenapa harus stop narkoba? Ya, apa narkoba? Narkotik dan obat-obatan, morfin dan sebagainya. Kenapa sih kita harus menjauhi narkoba?
Merusak apa? Ya? Merusak negara. Kenapa bisa merusak negara? Ya, kenapa? Bagus terus ya. Oke, ada jawabannya. Jadi kalau kita generasi muda sudah pengguna narkoba, pasti tidak ada generasi penerus untuk bangsa ini. Ya, ingat, kalian itu berguna, penting untuk negara, betul? Kalian selama ini sadar nggak kalian itu penting untuk negara? Ya, jauhi narkoba. Ya, lanjut. Nah, stop bullying. Kenapa? Dengan bully akan terjadi perpecahan, ya. Potensi seseorang akan kerdil ya, tidak akan muncul ya. Jadi negara ini tidak akan mendapat warga negara yang baik untuk membangun, ya. Untuk membangun negara perlu warga negara berkualitas tidak? Pasti ya. Jauhi bullying. Siapa yang dulu pernah dibully atau membuli di SD? Nah, pernah. Kalau sekarang di sini di SMP 1 Yusuf dijamin tidak akan ada bully-membuli. Semuanya sejahtera. Oke? Bukan anak buat SMP 1 Yusuf. Ya. Ya. Jadi kita harus jauhi bully-membuli ya, karena persatuan kita kuat ya. Tadi sudah dibilang karena persatuan kita. Ya, kayak tadi lanjut. Nah, sekarang pertanyaan lagi, siapkan HP-nya lagi ya. Silakan dijawab, waktunya 30 detik. Nah, siapa yang memiliki tanggung jawab bela negara? A. TNI Polri. B. Ya, dijawab, coba dijawab. Kirim dong. Ya. Ya, waktunya 30 detik. Ya, kirim. Kalau sudah 25, dimatikan saja. Ya. Oh, ada yang jawab A. Oke. Ada yang jawab B. Ya, waktunya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ya, UNIN. Ya. Berarti jawaban terbanyak adalah B. Jadi bela negara tanggung jawab siapa? Seluruh warga negara, ya, termasuk kalian ya. Dah, coba dengar nih, dengar ya. Kalau kalian malas sekolah, kalian melakukan bela negara tidak? Tidak. Kalau kalian membuli teman, kalian melakukan bela negara tidak? Ya. Oke. Kalau kalian menggunakan narkotika, bela negara tidak? Ya. Jadi bela negara yang dilakukan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan karakter-karakter baik tadi ya, jujur, adil, gigih, disiplin, ya, pantang menyerah dan sebagainya. Lanjut soal berikutnya. Yang pertama dulu ya, untuk jawabannya yang sebagian besar benar ya. Jadi tanggung jawab seluruh warga negara. Ya, lanjut jawaban. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Waktunya 3 menit. Tuliskan 3 bentuk bela negara yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar. Ya, apa? Ya, waktunya 33 menit dari sekarang. Silakan dijawab. Ya, 3 bentuk bela negara. Apa saja yang bisa kalian lakukan tadi ya? Kan berperang tidak ya? Nah, apa saja yang bisa dilakukan? 3 ya. 3, tuliskan 3. Ya. Boleh ya? Dapat lebih dari 3, oh bagus, silakan.